Oke, selamat datang di website Ruang Para Bintang. Bagi adik kami yang mau mengikuti ujian ya, ujian mandiri Unimed, boleh adik-adik berkunjung di website ruangparabintang.com atau boleh langsung adik-adik mencari yang namanya soal ujian masuk Unimed. Boleh langsung di search di sini. Di sini boleh di search ya. Nah, misalnya adik-adik ketik misalnya ujian mandiri Unimed misalnya ya. Oke, langsung di search, enter. Nah, adik-adik mungkin nanti akan diarahkan kemari. Boleh ada di sini kumpulan soal seleksi Universitas Negeri Medan. Nah, boleh langsung diklik saja. Langsung diklik, langsung nanti muncul di sini soalnya. Jadi adik-adik boleh cari ke bawah. Nah, adik-adik ini cari langsung di paling bawah di sini. Nah, ini untuk TPS-nya boleh. Nah, boleh juga di sini soalnya nih. Nah, ini udah. Oke. Nah, adik-adik boleh langsung download nanti ya. Nah, ini ada untuk bidang IPA maupun bidang IPS. Oke, terima kasih telah berkunjung. Boleh nanti langsung cari dari Google saja. Soal ujian mandiri Unimed nanti terkoneksi ke Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Oke, kembali kita lanjutkan pembahasan soal untuk adik-adik kami yang mau mengikuti ujian SMM maupun SPMPD USU tahun 2021. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, di sini nomor 66. Nilai minimum Z sama dengan 4X kurang Y yang memenuhi syarat 3X tambah Y lebih besar sama dengan 15, X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10, X tambah Y lebih kecil sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada 40, 15, 13, min 13, min 15. Nah, oke, sekarang kita akan coba jawab. Nah, jadi yang pertama yang mau kita lihat itu adalah fungsi kendalanya. Yang pertama itu apa? 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 15. Jadi di sini kita akan coba lihat, maka pertama ketika X-nya bernilai 0 ya, maka yang kamu lihat adalah Y-nya sama dengan 15. Kenapa? Karena 3 kali 0 itu 0, tinggal Y-nya 15. Nah, kalau Y-nya yang 0, ya kan? Maka X-nya adalah 15 dibagi 3. Berarti 5. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Baru yang kedua. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau X-nya 0, ya kan? Berarti Y-nya adalah 10 bagi 2, berarti 5. Kalau Y-nya yang 0, ya, berarti X-nya adalah 10, bisa. Kemudian yang ketiga adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 15. Kalau X-nya 0, Y-nya 15. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 15. Jadi kita akan coba gambar dia di sini. Nah, misalnya ini. Ini ya. Jadi setiap dia ini kita ambillah dia lompat-lompat 5 atau skala-skala 5. Jadi di sini 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Oke? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, jadi yang pertama ini dulu kita lihat yang
ini. Berarti di sini Y-nya 15 berarti di sini. Kemudian X-nya 5 berarti di sini. Nah, jadi kita ambil ini gini. Nah, ini. Oke, paham ya? Oke, kemudian ini Y-nya 5, X-nya 10. Nah, di sini. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini 15 berarti di sini. Nah, jadi di sini 15, di sini 10, di sini di sini 15. Ah, ini sorry ini salah nih. Oke. Jadi ini 15 ya, berarti yang ini nih. 15 ini 15 berarti yang ini ya. Oke, sorry salah. Ah, ini. Berarti di sini 5, 10, 15, 20. Nah, ini jadinya bisa kita peroleh nih. Jadi kalau kita arsir, kalau lebih besar dia ke atas, berarti yang ini dulu tadi kan. 15 tadi ini berarti dia lebih kecil, berarti kita arsir ke bawah ini. Kita arsir ke bawah. Kemudian yang ini dua-duanya lebih besar sama dengan kan, jadi lebih besar itu ke atas kita arsir. Nah, ini baru kemudian ini. Nah, jadi daerahnya itu di sini. Ini daerahnya ya. Nah, kenapa ini daerahnya? Karena karena di situ nampak dia yang paling banyak ke narsir. Untuk X lebih besar 0 itu ke kanan, jadi sama aja nanti Y lebih besar 0 itu ke atas. Jadi tetap di sini paling banyak. Nah, inilah daerah penyelesaian. Jadi yang menjadi fokus kita adalah ada 3 titik ini. Nah, yang pertama ada titik yang ini yaitu 0,15, oke. Sedangkan yang ini adalah 15,0. Kemudian pertanyaannya adalah di sini berarti yang menjadi paling kecil katanya. Nah, ini kan pasti otomatis nilainya ada nih. Tetapi dia berpotongan. Yang mana yang berpotongan? Nah, di sini ada 5 sama 15 dari berarti yang ini. Nah, jadi 3X ditambah Y sama dengan 15 dengan ini. X tambah 2Y sama dengan 10. Nah, itu yang berpotongan kan, mencari ini, titik-titiknya ini. Jadi ini kita kali 3, berarti 3X tambah Y sama dengan 15. 3X tambah 6Y sama dengan 30. Ini kita kurangi aja. Min 5Y sama dengan berapa nih? Min 15, berarti Y-nya 3. Nah, kalau Y-nya 3, maka otomatis di sini X-nya 4 gitu. Nah, jadi ini adalah 4,3. Nah, jadi kalau dimasukkan ke nilai Z-nya tadi, yang 4X kurang Y, ya. Yang pertama adalah 0,15, ya. Jadi 4 kali 0 kurang 15, berarti min 15 kan. Nah, kalau dia 15,0, berarti 4 kali 15 dikurang 0, berarti 60. Yang kemudian ada lagi 4,3. Berarti 4 kali 4 kurang 3. Berarti 16 dikurang 3, 13. Nah, jadi yang paling kecil itu ya ini. Ya, min 15. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masih di soal yang bentuknya sama 67 yang ditanya nilai minimum ya. Jadi ini langsung kita lihat di sini nilai minimum dari min 2X tambah 3Y tambah 7 ya. Yang memenuhi yang pertama 2X tambah Y kan. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 20. Jadi gantian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 10. Dari mana 20 bagi 2? Kalau X-nya yang 0 berarti Y-nya 20 gitu. Nah, itu dapat yang pertama. Baru yang kedua 2X dikurang Y lebih kecil sama dengan 10. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 5. Kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya min 10. Bisa ya? Nah, kemudian satu lagi, X tambah Y, itu adalah lebih besar sama dengan 5. Kalau X-nya 0, Y-nya 5.
Kalau Y-nya 5, X-nya adalah 0. Bisa ya? Oke, seperti itu. Jadi ini tinggal kita gambar juga seperti yang tadi. Nah, ini kita gambar. Nah, jadi ini kita buat skala-skala 5 juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita buat skala 5, berarti ini ada 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Nah, ini min 5, min 10, min 15, min 20. Oke, nah kita cek dulu yang pertama. Ini 10 sama 20. X-nya 10, Y-nya 20. Berarti sini kan. Nah, ini itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya X-nya 5, Y-nya min 10. Jadi di sini. Di sini ya. Nah, ini. Kemudian satu lagi 55, arti yang ini. Oke, nah. Jadi ini sumbu Y tadi, ini sumbu X. Jadi yang ini, yang 20 tadi, 20 berarti dia ke bawah. Ini kita resir. Kemudian ada X, 2X kurang Y, X tambah Y, ini lebih besar ya. Berarti ini ke atas ini. Nah, kalau 2X kurang Y lebih kecil sama dengan 10, harusnya ke kiri kian, karena ini lebih kecil, berarti dia ke bawah. Tetapi karena dia adalah negatif, maka dia akan kita buat jadi ke sini, ke atas. Nah, ini. Jadi yang paling banyak ke narsir itu ya di sini. Nah, ini. Ya kan? Nah, ini ya. Jadi yang ini dia ada 0,20, ada 10,0 ya, 10,0 ya kan? 10,0 baru kemudian titik potong ini. Yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini gimana nih? Berarti potong yang 2X ya, 2X tambah Y sama dengan 20. Kemudian yang ini adalah berapa nih? Yang paling ini ya, yang ini 2X kurang Y. 2X kurang Y. 2X kurang Y sama dengan 10. Nah, ini kita jumlah aja nih. 4X sama dengan 30 ya. 4X sama dengan 30. Nah, berarti X-nya adalah 7,5 ya kan? Kalau X-nya 7,5 berarti di sini 15, berarti Y-nya 5 gitu. Jadi 7,5 sama 5. Nah, yang ditanya nilai minimumnya juga ini jelas adalah 5,0 kan? Jadi kita Z dulu cari. Z adalah min 2X tambah 3Y tambah 7. Nah, di sini kita lihat min 2 kali 10 berarti min 20 tambah 3 kali 0 tambah 7. Berarti di sini harusnya min 13 ya. Nah, harusnya di sini karena daerahnya ini di sini kan ada 0,10 nih. 0,5. Ini sorry, ini 5 ini. Saya ini 5. 0,5 berarti min 10. Nah, min 10 tambah 7 berarti min 3 ya. Sorry, ya min 3. Nah, kemudian di sini dapat min 3. Di sini udah ada min 3 sebenarnya. Kita uji lagi misalnya ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 68 ya. Bu Linda akan membuat dua jenis kue buah. Kue A memerlukan 1 kg apel dan 4 kg melon. Sedangkan kue B memerlukan 3 kg apel dan 1 kg melon. Jika Bu Linda memiliki persediaan 24 kg apel dan 30 kg melon, maksimum banyak kue yang dapat dibuat adalah. Nah, jadi di sini ada 6, 10, 12, 16, 24. Nah, ini kita akan coba jawab ya. Nah, di sini kita buat dulu modelnya ya. Nah, di sini ada kue A dan
QB ya. Nah, QA kita misalkan X, QB kita misalkan adalah Y. Nah, jadi di sini QA maupun QB itu bahannya adalah apel dan melon. Nah, kalau dia QA, dia butuhkan 1 kilo apel, kemudian 4 kilo melon. Kemudian untuk QB, dia 3 kilo apel, 1 kilo melon. Nah, di mana total apel yang tersedia 24, yang ini adalah 30. Sehingga bisa kita buat sistemnya jadinya gini. X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, satu lagi adalah 4X tambah Y itu lebih kecil sama dengan 30 gitu. Nah, jadi di sini kan yang ditanya maksimum ya, maksimum. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah jelas nanti X dan Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. X dan Y itu lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi pertama kalau kita mau gambarkan, kalau kita menggunakan gambar, nah ini misalnya ya. Nah ini. Nah, pertama kalau ini kita tutup, kita anggap X-nya 0 sehingga Y-nya kan 8. Dari mana ada 8? 24 bagi 3. Jadi Y-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini ya. Nah, kemudian kalau di sini berarti kalau Y-nya 0 berarti X-nya 24. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sampai di sini misalnya kita anggaplah 24. Nah, jadi kalau kita hubungkan ini berarti ini kemarin nih. Nah, oke. Itu dia. Nah, kita anggap 24 ya. Nah, gantian di sini ya, kemudian di sini 4x ya. 4x berarti 7,5. 30 bagi 4 kan 7,5. 1 2 3 4 5 6 7 berarti di sini misalnya 30 30 bagi 4 ya 7,5 berarti 7,5 kan. Nah, 7,5. Kemudian misalnya 20 kalau X-nya 0, ini 0 berarti kan 4 kali 0 0. Y-nya berarti 30 kan, kita anggaplah sini nih ya, di sini aja kita anggap 30 sehingga bisa kita tarik dari sini. Nah, ini misalnya. Kemudian dari sini X-nya lebih besar 0, kita tinggal arsir. Nah, ini kan lebih kecil semua nih, berarti ini kemari. Nah, ini dia. Nah, di sini dia daerahnya. Nah, ini. Sehingga ini berarti yang ini 0,8, ini 0,0, berarti yang ini 7,5,0. Nah, jelas memang dari sini nggak mungkin 0 dia misalnya, karena X tadi apel QA kan. Jadi maksimumnya 0,8 di sini, 00, 7,5 di sini. Berarti di sini dia nih. Ini dia. Ya kan, X sama Y-nya. Ya, X sama Y-nya. Jadi kita buat di sini berarti sistemnya kita eliminasi aja yang ini tadi. X tambah 3Y ya itu sama dengan 24. Kemudian 4X tambah Y sama dengan 30. Ini kita kali 4 gitu. Kalau kita kali 4 ini 4X tambah 12Y sama dengan 96 ya. Nah, kemudian ini 4X tambah Y sama dengan 30. Nah, ini kita kurangi 11Y sama dengan 66. Berarti Y-nya adalah 6. Kalau Y-nya 6 kita substitusi. Nah, X tambah 3 kali 6 berarti 18. 24. Ya kan? Berarti X-nya adalah 6. Nah, jadi totalnya berarti dari sini kan ini jadi 6,6 kan. Jadi totalnya yang maksimum itu ya ini. 6 dengan 6. Jadi 6 dia QA, 6 dia QB. Sehingga jawabannya adalah 12 ya, C. Oke, bisa ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Tetapi untuk part ini hanya sampai nomor 68. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Saksikan terus dan tonton terus video di channel YouTube Bimbel Star 8. Terima kasih.